Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bertemu lagi di channel Pesan and Tren. Pesannya kita dapat, trennya kita ambil. Baik, pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi di channel Pesan and Tren. Sebelumnya, karena saya bukan orang terkenal ya, maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Katanya sih kalau masuk di channel Pesan and Tren sih akan terkenal gitu. Tapi channelnya bukan orangnya. Baik, nama saya Edwin Setiadi, biasa dipanggil Edwin. Profesi saya sebagai takdirnya sebagai guru ternyata, atau pelajar, atau pengajar, maaf. Biasanya kalau murid saya manggil saya Pak Ew ya, karena biar lebih simpel dan lebih akrab. Baik, pada kesempatan hari ini di channel Pesan and Tren ini saya akan berbagi cerita, berbagi informasi tentang Ramadan. Ya. Mungkin kalau judulnya tentang Ramadan mungkin terlintas dalam pikiran kita pasti akan ngebahas tentang puasa, tentang taraweh, atau tentang nuzul Quran. Ternyata tidak itu gitu yang saya bahas. Saya akan membahas tentang Ramadan dan peristiwa proklamasi di Indonesia. Loh, hubungannya apa? Jelas ya, ada hubungannya. Ternyata peristiwa proklamasi di Indonesia itu terjadi pada saat Ramadan. Jadi seluruh umat Islam, karena kan peristiwa proklamasi di Indonesia itu terjadi di hari Jumat, kemudian tanggal 9 Ramadan ya. Artinya seluruh umat Islam di dunia itu sedang menjalankan ibadah saum ya, atau puasa. Mungkin hanya di negara Indonesia saja peristiwa proklamasi itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Kayaknya nggak ada di negara lain. Nah, ini artinya Ramadan itu membawa berkah ya, membawa kemenangan, puncak kemenangan dari terlepasnya penjajahannya dari bangsa asing. Nah, itulah peristiwa proklamasi Indonesia ya. Dan Bung Karno sendiri kenapa sih harus memilih tanggal 17 Agustus ya? Karena memang ini sudah dipikirkan oleh Bung Karno ya, ketika sebelumnya Bung Karno pernah sempat dipanggil, Bung Karno dan kawan-kawannya yaitu Muhammad Hatta, kemudian Raziman, itu dipanggil ke Dalat, ke Saigon, ke negara Vietnam. Vietnam dulu masih dijajah Jepang ya. Nah, akhirnya di Vietnam itu sebenarnya membahas tentang kapan sih Indonesia akan merdeka gitu, akan diproklamasikan ya. Ada yang mengatakan orang Jepang itu akan memberikan hadiah proklamasi itu pada tanggal 24 Agustus. Ada juga yang mengatakan di bulan September. Tapi Bung Karno mengakui sendiri ketika pulang dari Vietnam itu, dari Saigon, dia mengatakan 17 Agustus itu sudah terpikirkan oleh Bung Karno gitu kan. Walaupun ketika itu setelah Bung Karno pulang dari Vietnam itu banyak pemuda yang akhirnya mendatangi atau menghampiri Soekarno ya, untuk meminta sesegera mungkin proklamasi Indonesia itu diproklamirkan. Karena nggak mau golongan muda itu proklamasi Indonesia itu hasil dari Jepang ya, atau hasil dari panitia PPKI. Karena PPKI pada saat itu masih di bawah naungan pemerintahan Jepang ya. Tapi Soekarno tidak mau, tetap Soekarno sebagai golongan tua ya, tetap harus dipastikan terlebih dahulu benar nggak Jepang ini menyerah gitu kan. Dan akhirnya tetap pilihannya adalah tanggal 17 Agustus, tidak terjadi di tanggal lain. Kenapa harus tanggal 17 Agustus? Karena 17 Agustus adalah, karena 17 itu angka sakral ya. Nuzul Quran itu kan turun pada tanggal 17 ya. Kemudian juga kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan 17 rakaat ya. Karena memang 17 adalah angka sakral ya, bukan buatan manusia. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno ya dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat karangan Cindy Adam itu. Nah, kemudian ada hal-hal menarik sebenarnya dalam peristiwa proklamasi Indonesia itu. Apa saja ya? Karena kalau ngomongin proklamasi Indonesia, kita tidak harus selalu diskusi pada bulan Agustus ya, pada tanggal 17 Agustus itu. Ternyata di bulan Ramadan pun bisa menjadi kajian menarik gitu. Karena proklamasi Indonesia itu banyak hal yang menarik dan unik. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah Soekarno ketika membacakan proklamasi itu sedang sakit ya. Ternyata Soekarno yang diminta untuk membacakan
teks proklamasi itu sedang sakit gitu. Proklamasi itu kan dibacakan pada jam 10 pagi ya. Jadi Bung Karno ketika jam 8 itu masih tidur lelap gitu kan. Dia baru bangun jam 9 lah, mulai siap-siap untuk membacakan teks proklamasi gitu. Karena sebelumnya kan teks proklamasi itu kan ditulis di rumah Laksana Maeda ya. Dia orang Jepang tapi loyal terhadap negara Indonesia gitu. Dan itu kan merumuskannya ketika malam hari sampai subuh lah. Sampai sahur pun mereka itu harus makan di rumah Laksana Maeda gitu kan. Artinya Soekarno dan Muhammad Hatta, Soebardi dan lainnya itu sedang lelah gitu kan. Makanya Soekarno keadaannya lagi kurang sehat gitu. Itu Bung Karno, tapi tetap dia memproklamasikan Indonesia. Nah setelah membacakan teks proklamasi yang ditemani oleh Muhammad Hatta, Bung Karno akhirnya kembali ke tempat tidurnya gitu kan, karena istirahat, karena sudah lelah gitu kan. Tapi ya itulah yang namanya revolusi sudah terjadi gitu kan, proklamasi sudah terjadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah upacara proklamasi itu dilakukan dengan sangat sederhana. Ya, upacara proklamasi Indonesia itu dilakukan dengan sangat sederhana sekali. Karena dalam upacara proklamasi tidak ada namanya protokol, tidak ada musik ya, tidak ada prasmanan ya, karena emang lagi Ramadan ya, lagi puasa gitu kan. Yeah. Biasanya kan harusnya kalau acara-acara proklamasi, acara besar ya, atau kegiatannya di lapangan besar gitu. Ini terjadi di kediaman rumah Bung Karno gitu kan, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini ya. Jadi proklamasi aja terjadi di rumah Bung Karno gitu, bukan di lapangan besar gitu kan. Jadi ya sederhana sekali tuh, bahkan tiang bendera saja gitu. Tiang bendera saja ya, kalau kita sekarang lihat kan tiang bendera kan bisa terbuat dari besi gitu kan, kemudian dicor gitu. Zaman itu enggak gitu. Zaman itu ya mungkin hanya pakai bambu dan ditancap gitu kan. Akhirnya ya bendera merah putih berkibar gitu kan. Tapi itulah yang terjadi gitu kan. Yang begitu uniknya gitu, dan revolusi sudah terjadi selama 350 tahun itu dijajah oleh negara asing ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah naskah asli teks proklamasi itu ditemukan di tempat sampah. Jadi naskah asli teks proklamasi itu yang ditulis oleh Bung Karno ya, Karena kan setelah hasil rumusan yang sudah digodok oleh Muhammad Hatta, Soebardi dan Soekarno, itu kemudian diketik oleh Sayuti Meliknya. Ternyata mungkin karena sudah diketik dan tulisan Soekarno yang aslinya kayaknya nggak kepake, ada yang mengatakan itu kebuang gitu, ke tempat sampah. Nah tapi ini ternyata diamankan oleh seorang wartawan yang bernama B.M. Diah. Dia pemuda pada saat dia masuk dalam golongan muda gitu kan. Nah artinya pada masa pemerintahan Soekarno, teks asli yang ditulis oleh Bung Karno itu tidak disimpan oleh pemerintah gitu, tidak ada. Karena B.M. Diah saja baru menyerahkan ke pemerintah itu pada tanggal 29 Mei tahun 1992. Zaman presiden kedua yaitu Pak Harto ya, atau Soeharto ya. B.K. Abare gitu kan. Jadi artinya berkat B.M. Diah itulah teks penting itu akhirnya bisa dijaga gitu. Dan sekarang udah di Museum Nasional ya, sudah aman gitu, ada diarsipkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah rekaman ulang Soekarno. Apa sih yang dimaksud rekaman ulang Soekarno? Jadi pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus yang biasa kita dengar-dengar tuh di radio gitu kan, itu ternyata bukan bacaan aslinya ya di tanggal 17 Agustus. Jadi Bung Karno itu baru merekam ulang kembali di tahun 1950. Karena di zaman di tanggal 17 Agustus itu tahun 45 itu kayaknya bangsa kita masih belum ada rekaman gitu, belum ada rekaman. Jadi baru mulai Bung Karno itu di tahun 1950. Itu berkat Radio Republik Indonesia ya. Saya lupa namanya siapa gitu, tokohnya gitu. Jadi berkat jasa beliau akhirnya Bung Karno berani lagi untuk membacakan teks proklamasi. Kan awal Bung Karno nggak mau membacakan teks proklamasi karena proklamasi hanya bisa dibacakan satu kali gitu, nggak mungkin dua kali dong. Tapi karena emang penting juga supaya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mendengar teks proklamasi gitu kan. Nah kemudian yang kelima atau yang terakhir, perintah
pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apa sih perintah pertama Presiden Soekarno ya ke di Indonesia? Ternyata bukan menyusun kabinet, bukan memimpin rapat gitu kan, atau bukan hal-hal yang penting gitu kan. Ternyata perintahnya adalah pesan 50 tusuk sate ternyata. Pesannya itu ternyata. Jadi Bung Karno setelah dilantik kan tanggal 17 Agustus kan membacakan proklamasi. Nah, tanggal 18 Agustusnya beliau dilantik sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, setelah itu pulang sore hari menjelang maghrib. Nah, ketika mau buka puasa, beliau ketemu tukang sate. Nah, dari situlah akhirnya Soekarno pesan 50 tusuk sate. Akhirnya Soekarno melahap semua 50 tusuk sate itu dengan sendiri ya, jadi dia merayakan kemerdekaan itu dengan sederhana gitu, merayakan diri sendiri gitu dengan bahagia gitu. Itu ya hal-hal menarik dan unik dalam peristiwa proklamasi di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak sih rentetan peristiwa unik ya, namun yang bisa saya sampaikan hanya 5 mungkin ya. Pesannya apa dalam peristiwa proklamasi di bulan suci ini? Banyak ya sebenarnya. Kalau kita melihat perdebatan golongan tua dengan golongan muda, artinya di bulan puasa itu jangan sampai kita lemah gitu kan, kita malas-malesan. Ternyata pas masa proklamasi itu tidak hanya golongan muda loh, golongan tua pun termasuk terlibat. Mereka semangat untuk memproklamasikan negara Indonesia gitu. Jadi bukan hanya melawan hawa nafsu, bukan hanya melawan lapar dan haus pada zaman itu ya, tapi mereka juga harus melawan bangsa asing gitu. Kalau kita kan sudah bebas ya, sudah merdeka. Artinya golongan muda atau golongan tua atau orang muda orang tua harusnya lebih aktif, lebih intens lagi, lebih berkarya lagi ya. Seperti pesan Entren ini sangat luar biasa ya karyanya. Ya, jadi itu saja informasi atau cerita yang bisa saya sampaikan, 5 hal unik dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pesan Entren, pesan yang kita dapat, trennya kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.